Guys, kalian diundang ke ulang tahun Ucok nggak? Iya, gue juga diundang nih. Iya nih. Emangnya kenapa, Liv? Kita mau patungan beli kado nggak? Gue ikutan dong. Gue juga ya. Emangnya kita mau beliin apa? Mending kita zoom aja buat bahas. Yuk. Hai guys. Hai semua. Hai. Oh ya, jadi kita mau gimana? Gimana apanya, Cel? Itu. Oh, ucok ya? Oh ya, Iya. kira-kira kita mau beli ucok apa nih? Gue denger sih kemarin dia lagi pengen sepatu gitu sih. Oh ya, sepatu apa? Itu loh yang mereka Adidas itu loh. Tapi tipenya kayaknya yang NMD deh. Yang gitu. Oh, gue tahu. Iya, itu sepatunya lagi ini banget nih, lagi nge-hype banget. Kira-kira harganya berapa tuh, Nes? Kemarin kayaknya gue denger ada yang pernah ngomongin harganya 1,6an gitu nggak sih? Kalian pernah? Kayaknya iya. Boleh sih, kok ya, harganya pas juga nggak sih buat kita bagi berempat? Iya, gue juga. Ya udah. Gue juga setuju sih. Tapi kira-kira kalau kita mau beliin NMD, ada nggak yang bisa talangin dulu? Karena kalau gue yang talangin dulu, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya duit gue di rekening sekarang nggak ada segitu. Yaudah nanti gue talengin aja deh, nggak apa-apa kok. Wih, oke. Siap. Boleh. Thank you, Nas. Ya nanti rekeningnya gue taruh di grup. Oke, sip. Iya. Oke, thank you, Nas. Oke, bye guys. Bye. Bye. Ini ya guys nomor rekening gue. Oke, nanti gue transfer ya. Udah gua transfer ya, Nas. Thank you. Gue juga udah ya, Nes. Ini bukti bayarnya. Nes, ini bukti bayarnya ya. Oh iya, thank you ya Ray. Guys, udah gue beli ya sepatunya. Nanti kita kasih ke Ucok bareng-bareng aja. Oke, thank you, Nas. BTW, Ray, lu waktu itu udah transfer belum? Kayaknya belum deh. Bentar, gue transfer dulu. Bentar, bukannya Ray udah bayar ya? Oh iya, udah bayar 2 kali. Bilang nggak ya? Kalau gue nggak bilang, lumayan sih, dapat 400.000. Tapi jangan deh, itu kan duitnya dia. Kalau gue nggak ngomong, ketahuan dong gue bohong. Ray, ternyata lu kemarin udah bayar, jadi lu bayar 2 kali. Hai ya, bukannya gue baru transfer 1 kali. Lu inget gak? Lu udah PC gue, bukti transfernya. Oh iya, bener juga. Aduh, gue teledor banget sih. Ya udah nanti gue transfer balik ya, kan itu duit lo. Oke, thank you ya, Nes. Kami terinspirasi dari tokoh Muhammad Hatta. Ia adalah tokoh kemerdekaan yang memiliki sifat yang jujur dan berani, di mana ia menolak untuk menggunakan uang rakyat dan juga aset negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam film ini, Agnes yang menggambarkan sosok Muhammad Hatta dipertemukan dengan dua pilihan, yaitu untuk tidak jujur dan mengambil uang yang ditransferkan oleh Ray 2 kali, atau mengembalikan uang yang bukan hak miliknya. Yang pada akhirnya ia memilih untuk mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut bukan haknya dia. Hal ini kami ambil dari kejadian yang dialami oleh Muhammad Hatta yang diberikan amplop berisi uang ketika sedang mengunjungi Tanah Merah, Irian Jaya. Namun Muhammad Hatta tidak mau menerimanya karena ia menganggap uang tersebut adalah uang negara dan bukan haknya, melainkan hak rakyat. Moral cerita pada film ini adalah kita harus berintegritas dan harus berani untuk jujur kepada sesama. Dan juga kita tidak boleh egois dan tidak boleh memikirkan diri sendiri saja. Dan juga kita tidak boleh menghakmiliki sesuatu yang bukan hak milik kita. Pada cerita ini, saya mencerminkan sosok Muhammad Hatta yang dihadapkan oleh 2 pilihan, untuk jujur atau tidak jujur. Pada cerita ini, saya dikirimkan 2 bukti pembayaran oleh Ray. Dan pada akhirnya, saya mengembalikan bukti pembayaran yang bukan merupakan hak milik saya. Nah, setelah belajar dari cerita tadi, kira-kira hal apa nih yang bisa kita lakukan untuk dapat mencontoh atau meneladani semangat beliau di masa sekarang? Yang pastinya kita harus menjadi generasi muda yang menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan kita bersikap berani dan jujur dalam kehidupan sehari-hari kita dan mengulangi hal tersebut berulang-ulang, kita akan menjadi terbiasa akan hal tersebut. Karena korupsi sebenarnya bukanlah berbicara mengenai hal besar saja, Tetapi hal kecil seperti mencuri duit teman dan membohongi orang tua untuk mendapat uang lebih juga sudah termasuk
korupsi. Sehingga dapat disimpulkan, belajarlah untuk berintegritas dari hal sekecil apapun. Karena dengan melakukan hal negatif yang mungkin dapat disebut sebagai korupsi kecil dan membiasakannya terjadi, maka akan ada kemungkinan di kemudian hari kita akan melakukannya kembali. Sehingga kita harus menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keberanian mulai sekarang dan sedini mungkin, agar kedepannya kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas. Jika kini Bapak Muhammad Hatta masih hidup, beliau pasti merasa sangat sedih melihat pada zaman sekarang banyak sekali terjadi kasus penyuapan atau kasus pejabat yang dengan kejamnya tega memakan uang rakyat tanpa mengingat perjuangan para tokoh kemerdekaan yang bahkan tidak mau mengambil selembar pun kertas yang merupakan aset negara untuk kepentingan pribadi. Jika kini Bapak Muhammad Hatta masih hidup, beliau pasti tidak akan tinggal diam melihat penyuapan-penyuapan dan korupsi yang kerap terjadi pada masa kini. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita terus bersikap berani dan jujur agar kita dapat memberantas korupsi dan penyuapan-penyuapan yang terjadi di Indonesia, agar Indonesia dapat berubah menjadi negara maju. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.